Assalamualaikum kawan. Semoga kawan selalu sehat dan tetap semangat kawan ya. Kita akan masih membahas seputaran belut ya kawan ya. Ini kolam pemijahan ya kawan. Dan sini sudah ada kita masukkan anaknya. Ini tinggal menunggu proses fermentasinya lagi. Mudah-mudahan masih ada. Ini belum ada telurnya lagi nih. Kita menunggu telurnya lagi. Misalkan juga masih ada indukan yang masih kita karantina untuk kita pijahkan tangkapan dari alam atau dari bubu, mencari di rawa ya kawan. Ini kita lihat induk yang akan kita pijahkan yang baru saya tangkap dari alam beberapa hari lalu yang masih saya karantina ya kawan. Mari kita lihat. Ini sudah bisa saya masukkan bagian. Ini airnya mau saya ganti dulu. Ini mau ganti air dulu ya kawan. Ya, ini sudah saya ganti airnya ya kawan. Ini yang bakal kita pijahkan jadi indukan belut rawa super ini kawan. Kalau untuk di budidaya memang bagus belut rawa. Selain mudah, dia secara fisik kan tahan dan belutnya besar-besar. Secara bobot juga dapat. Oke, kalau bicara soal belut kawan, kita memang harus sabar, ulet, telaten, dan konsisten. Semua apa yang kita lakukan itu memang harus konsisten. Bicara gagal saya sudah capek, salah gagal ya, makanya tapi saya coba karena saya orangnya selalu penasaran. Dari kegagalan itu selalu jadi pelajaran dan pengalaman buat saya. Dan alhamdulillah sekarang saya malah bisa mijah sendiri. Tapi semalam belum sempat kita video kan, karena saya juga baru ini juga bikin video kan baru-baru saja. Tapi nanti kalau yang ini bertelur lagi dan kita video kan dan kita bikin proses pemijahannya, saya videokan untuk edukasi kita semua. Saya memang memakai belut rawa hasil tangkapan alam saya sendiri, masang bubu di rawa. Untuk beternak atau membudidaya belut ini yang terutama memang media kita memang harus benar-benar paham betul dan harus benar-benar matang. Ini kan masih baru usia 2 jalan 3 mingguan. Ini belum bisa, ini masih lama. Nanti dia kalau apa turun sendiri nih. Ini kan masih banyak gasnya nih. Tapi udah tumbuh sebagian apa nih. Ya di atas cuma masih mengandung gas yang bawah. Mengenai bibit belut juga kita harus paham. Bibit yang bisa dibudidaya dan yang ternak seperti apa. Jangan asal sembarangan beli bibit. Kita harus tahu bibit itu seperti apa. Bibit hasil setrum kah atau pancingan atau dari petani belut yang memang mempunyai kolam belut. Kalau untuk setruman dan pancingan hidup tapi untuk di budidaya susah karena dia stresnya terlalu lama. Mengenai kirim juga, kalau bisa cari bibit lah yang di daerah kita ataupun pembudidaya ataupun jual bibit belut yang memang benar-benar kita tahu asal usul belut itu. Kalau bisa dari lingkungan kota-kota kita atau provinsi kita saja.
jangan jauh, karena kalau jauh pun tingkat kematian sangat besar. Belut bisa bertahan hanya 15 jam dalam perjalanan, dan itu pun kita harus benar-benar ekstra mengurusnya, untuk kesetresannya dan otomatis luka, itu sudah pasti. Disitulah menyebabkan ke tingkat kematian yang tinggi. Makanya saya bilang kalau ingin beternak atau membudidaya belut, carilah belut di daerah-daerah kita saja, kota-kota kita saja, yang kira-kira tidak memakan waktu lama untuk masa pengiriman. Saya sendiri juga belum pernah emang jual, ya kan? Saya belum pernah jual, saya masih bisa memijah begini, saya sudah bangga, sudah senang, berarti saya sudah terhitung berhasil. Makanya saya kembangkan untuk saya sendiri. Sementara ini rencana saya juga ingin bikin lagi di sana. Terpalnya sudah saya pesan, sudah saya beli, tinggal bikin apanya saja. Ukuran 2x4 memanjang. Itu di sana juga masih ada indukan yang kita karantina. Apa dari bubu semalam saya cari, yang bakal saya pijakan. Nanti yang 2 saya masukkan sini, induk yang besar itu, yang sebagian saya pijakan lagi di sini. Nah, kok di sini nanti dia bertelur, saya pindahkan ke sini anaknya, dan baru saya bikin lagi di sana untuk memindahkan proses anak-anaknya. Jadi biar bertahap dia kawan ya. Ya itulah sedikit cerita saya ngalur ngidul edukasi yang nggak ngena. Kalaupun kawan-kawan menerimanya, kalau enggak ya skip aja. Tapi memang saya udah capek gagal, dan inilah baru saya bisa memijahkan dari tangkapan sendiri. Tadinya saya itu sekedar bikin media, media bibit saya beli mati semua, saya bikin lagi media sudah bagus, saya beli bibit dari luar daerah, itu mati semua juga karena dia stres dan banyak yang luka. Makanya saya anjurkan kalau bisa carilah bibit atau belut yang dari daerah kita saja, yang nggak terlalu jauh dalam perjalanan. Dan belut pun memang kita benar-benar harus tahu seperti apa dan bagaimana, jangan hasil pancingan atau setruman. Kalau untuk tangkapan alam sendiri dari bubu ataupun tangkapan tangan, mudah-mudahan bisa. Cukup kita karantina dalam bak selama 2 atau 3 hari, dan dalam setiap hari kita ganti airnya, ganti setiap 1 hari sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa dipijahkan. Tapi memang prosesnya panjang kalau kita memijahkan, karena beda sama pembesaran kan. Tapi lebih baik seperti itu. Jadi kita memijahkan sendiri, membesarkan sendiri, kan gitu kawan. Jadi kita tahu bagaimana. Oke, segitu aja ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu, sehat selalu, tetap semangat. Bagi para pemula, janganlah langsung membuat apa-apa kalau kita belum ada ilmu ataupun pengalaman. Lebih baik sharing-sharing dulu, pikirkan matang-matang dulu. Jangan nanti gegabah, berambisi, oh ya bikin begini, ujung-ujungnya gagal dan nggak mau coba lagi, kan sayang, ilmunya terbuang. Aslinya dia di situ tuh udah dapatkan pelajaran, dari mana dia kegagalan, kan gitu. Makanya bisalah belajar dari kegagalan seseorang, bisalah belajar dari ilmu seseorang, nanti kombinasikan dengan ilmu yang kawan-kawan punya, barulah dibikin, biar kawan-kawan nggak kapok. Karena yang rata-rata yang seperti itu pasti kapok. Kalau saya kan nggak, tetap saya coba terus, saya pelajarin. Sekian
kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.